Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini adalah untuk matematika tingkat SMP ya, berkaitan dengan pertidaksamaan. Nah, gimana cara menyelesaikan soal-soal bentuk yang mengandung pecahan pada pertidaksamaan linear satu variabel? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Nah, nanti kita bahas 3 soal ya, agar kalian paham. Oke? Nah, sekarang coba kita langsung aja. Nah, ini ada 3 soal ya, yang akan kita bahas. Untuk soal yang pertama, ini ada 2 dikali X minus 3 ditambah 7 kurang dari 5X dikurangi 2. Oke, sekarang kita bahas nomor 1 ya. Nah, perhatikan di sini ada bentuk kurung ya. Ada tanda kurung di dalam pertidaksamaan, berarti langkah pertama kalau ada tanda kurung, kita jabarkan dulu, ya. Nah, ini ada 2 dikali X minus 3, berarti kita jabarkan dulu ya, yang dalam kurung itu, sehingga menjadi apa? 2 kali X itu 2X, 2 dikali minus 3 itu minus 6, berarti 2X dikurangi 6, dilanjut tambah 7, kurang dari 5X dikurangi 2. Nah, berikutnya apa? Di sini ada konstanta, minus 6 plus 7, kita sederhanakan dulu, sehingga menjadi 2X ditambah 1 ya, kan minus 6 ditambah 7 itu kan 1. Kurang dari 5X kurangi 2. Nah, perhatikan di sini ada suku-suku yang sejenis, misalkan ada 2X, ada 5X ya, itu kita satukan, nanti ditaruh di ruas kiri, sementara yang konstanta itu kita taruh di kanan. Berarti kalau ini 1, kita nanti ditaruh di kanan. Oke ya. Nah, kalau 5X, kalau kita pindah ke ruas kiri, itu kan menjadi minus 5X, sehingga menjadi 2X dikurangi 5X, gitu ya, kurang dari. Nah, ini kan 1 dipindah ke kanan, itu kan menjadi minus 1, itu kan menjadi minus 1, ini tetap dikurangi 2. Jadi minus 1 dikurangi 2 ya. Oke, kita sederhanakan, 2X dikurangi 5X, itu kan minus 3X, tahu ya. Minus 1 dikurangi 2, itu minus 3. Nah, bentuknya menjadi ini, minus 3X kurang dari minus 3. Berikutnya apa? Berikutnya kita bagi aja kedua ruas dengan 3. Gitu ya. Kita bagi dengan 3, sehingga menjadi minus X kurang dari minus 1. Nah, biar di ruas kiri itu menjadi X, itu kan, maka kita kalikan dengan minus 1. Hati-hati, kalau kita kalikan dengan bilangan minus, itu tandanya kita balik. Tanda ketidaksamaan kita balik. Kalau ini kurang dari ya, ini kan kurang dari, nanti kita balik menjadi lebih dari. Nah, sehingga bentuknya menjadi X lebih dari 1. Gitu ya. Berarti kuncinya kita kalikan dengan minus, tandanya kita balik, dan kedua ruas itu saling berlawanan ya. Kedua ruas itu berlawanan. Oke, jadi penyelesaian dari soal yang nomor 1 itu adalah X lebih dari 1. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang yang nomor 2, perhatikan. Di sini ada 2/3X dikurangi 2/5, lebih dari sama dengan 1/6 dikali 3X dikurangi 1. Nah, perhatikan di sini ada penyebut 3, 5, 6. Berarti langkah mudahnya, biar ini tidak membentuk pecahan, itu kita kalikan dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. Gitu ya. Nah, berarti langkah pertama apa? Kita cari KPK dari penyebut, atau KPK dari 3, 5, 6. Ingat, mencari KPK itu kan adalah apa? Bilangan yang bisa membagi 3, 5, 6. Kan yang paling kecil. Itu berarti kan ketemu 30 ya, kalau kita hitung KPK dari 3, 5, 6 itu kan 30. Nah, berarti pada langkah yang berikutnya ini, menyelesaikan ini, berarti langkah awal kita kalikan dengan 30. Itu ya. Berarti setiap suku-suku ini kita kalikan dengan 30. 2/3 dikali 30 itu kan 20 ya, sehingga menjadi 20X. 2/5 kita kalikan 30, 12, lebih dari sama dengan, nah 1/6 dikali 30 kan 5. Nah, jadi bentuknya menjadi ini ya, 20X dikurangi 12 lebih dari sama dengan 5 dikalikan 3X dikurangi 1. Nah, di sini ada tanda kurung ya. Berarti kita jabarkan dulu ya, yang kurung ini ya. Yang depan tetap dulu aja. Nah, ini lebih dari 5 dikali 3X, itu kan 15X. 5 dikali min 1, itu adalah minus 5. Jadi yang ruas kanan ini menjadi 15X dikurangi 5. Nah, sekarang kan bentuk ini sangat mudah ya. Di sini ada 2 suku-suku yang jenis ya, 20X dengan 15X. Nanti kita pindah ruas kiri semua. Yang mengandung X kita pindah ke kiri. Kemudian yang konstanta kita pindah ke kanan. Oke, 15 dipindah ke kiri sehingga menjadi minus ya. Sehingga 20X dikurangi 15X
lebih dari sama dengan, nah ini hati-hati, minus 12. Ini minus 12, kalau pindah ke kanan menjadi 12. Sehingga menjadi 12 dikurangi 5. Nah, 20x dikurangi 15x itu kan 5x ya. Lebih dari sama dengan 7. Itu 12 dikurangi 5. Oke. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, yang kita cari adalah x. Maka kedua ruas itu kita bagi dengan berapa? Oke, kita bagi dengan 5 ya, biar ini menjadi x. Maksudnya kalau di sini ada suatu suku-suku yang mengandung x gitu ya, dan ini sudah akhir dari penyelesaian, maka tujuan kita adalah di x-kan ya. Kalau 5x berarti kita biar menjadi x bagi 5. Kalau 12x biar menjadi x kita bagi 12. Nah, karena ini 5x lebih dari sama dengan 7, berarti kedua ruas ini kita bagi dengan 5. Sehingga diperoleh x itu lebih dari sama dengan 7/5. Nah, jadi penyelesaian ini sudah ketemu ya. Oke, jadi untuk soal yang nomor 2, itu penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan 7/5. Oke ya, mudah dipahami ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Ada 3/4x ditambah 5/6 kurang dari sama dengan 1/3x dikurangi setengah. Hati di sini ya. Oke, sekarang perhatikan. Di sini penyebutnya ada 4, 6, 3, 2 ya. Nah, berarti kita cari KPK dulu ya, dari 4, 6, 3, 2. Atau bilangan yang bisa membagi 4, 6, 3, 2 berapa? 12. Ya. Nah, kebetulan 12 itu sudah bisa membagi 4, 6, 3, dan 2. Jadi KPK dari 4, 6, 3, 2 itu kan 12 ya. Nah, setelah itu coba kita kalikan semuanya, kedua ruas ini dengan 12. Gitu ya. Oke, kalau kita kalikan dengan 12, berarti kan 3/4 dikali 12, 5/6 kali 12, 1/3 dikali 12, gitu kan, setengah kali 12, gitu ya. Itu hasilnya seperti ini ya. Nah, 3/4 dikali 12 itu kan 9. Hingga menjadi 9x. 5/6 dikali 12 itu kan 10 ya. Kemudian 1/3 dikali 12, 4, setengah dikali 12, 6. Nah, bentuknya menjadi ini ya, sangat mudah ya. 9x ditambah 10 kurang dari sama dengan 4x dikurangi 6. Langkah berikutnya apa? Oke, suku-suku yang sejenis kita kelompokkan ya. Yang di ruas kiri itu yang mengandung x, yang di ruas kanan konstanta. Nah, di sini ada 4x, kalau kita pindah ke kiri, itu kan menjadi minus 4x. Sehingga diperoleh 9x dikurangi 4x, gitu ya. Kurang dari sama dengan, ini minus 6 tetap. Nah, 10 pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi minus 10, atau dikurangi 10. Jadi 9x dikurangi 4x kurang dari sama dengan minus 6 dikurangi 10. 9x dikurangi 4x berapa? 5x, betul? Nah, kurang dari sama dengan minus 16. Gitu ya. Nah, berikutnya apa? Ini, sama-sama kita bagi dengan 5. Tujuannya biar di sini menjadi x. Ya. Tujuannya biar menjadi x, berarti kita bagi 5 di kedua ruas ini. Oke, sehingga menjadi x itu kurang dari sama dengan minus 16/5. Gitu ya, sangat mudah ya. Nah, jadi penyelesaian untuk soal yang nomor 3 itu adalah x kurang dari sama dengan berapa? Minus 16/5. Oke, begitu? Sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.